Shalom, puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam renungan harian. Tajuk renungan kita kali ini yaitu hubungan erat dengan Tuhan. Untuk meneruskan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar perkabaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat renungan kita terdapat dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Firman Tuhan berkata, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudari, kita pasti tahu cerita ini. Ya, mengenai Henokh bergaul dengan Allah. Tentang Henokh dicatat bahwa ia hidup 65 tahun dan beroleh seorang anak lelaki. Setelah itu ia berjalan dengan Allah 300 tahun lamanya. Selama tahun-tahun permulaan hidupnya, kita dapat melihat Henokh begitu mengasihi dan takut akan Allah. Dan dia juga mentaati hukum-hukum Tuhan. Dan dia dikatakan adalah salah seorang orang yang suci dari antara pemelihara iman yang benar. Dia juga digelar Bapa dari benih yang dijanjikan itu. Saudara-saudari, bila saya membaca buku Alfa dan Omega jilid yang pertama halaman 88 dan 89, di sana saya mendapati siapa Henokh ini sebenarnya. Apa sifat, apa sikapnya yang boleh kita contohi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Dalam Alfa dan Omega jilid pertama halaman 88 dan 89 dikatakan, Henokh mempunyai satu pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk Allah. Ia merupakan seorang hamba Allah yang teguh dan tidak dapat diombang-ambingkan. Hatinya selaras dengan kehendak Allah. Ia mendapatkan kehormatan dengan memperoleh wahyu yang istimewa dari Tuhan. Dia juga seorang yang rendah hati. Lebih sadar akan kelemahan serta kekurangannya yang ada pada dirinya. Henokh menghindarkan diri dari pergaulan yang terus-menerus dengan orang sezamannya. Dan mengambil begitu banyak waktu untuk sendirian, merenung, dan berdoa kepada Allah. Perjalanannya bersama Allah itu berlangsung selama 300 tahun. Bayangkan saudara-saudari, Henokh yang begitu luar biasa bergaul dengan Allah, mentaati hukumnya. Dalam Amos 3 ayat 3 firman Tuhan berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengapa Tuhan mengangkat Henokh? Mengapa? Tadi sudah kita lihat bagaimana sifat sikap Henokh. Dia tidak mencemarkan pakaiannya. Sebab dia tidak mencemarkan pakaiannya. Selama dia hidup, selama dia bergaul dengan Allah, dia mempunyai kesaksian dan berkenan kepada Allah. Nah, bila Henokh mulai berjalan dengan Tuhan, tadi sudah dikatakan dalam ayat Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Dia mulai berjalan dengan Tuhan setelah anaknya Metusala lahir. Dan 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Nah, ada tercatat dalam Alkitab di mana kelahiran Metusala begitu penting bagi Henokh. Kenapa kira-kira? Dalam buku Alfa dan Omega jilid pertama halaman 88, kenapa kelahiran Metusala menjadi begitu penting bagi Henokh? Sebab ia merasakan kelemah lembutan hatinya yang dalam terhadap anak sulungnya itu. Ia mendapatkan satu pelajaran yang indah tentang kasih Allah yang ajaib dalam memberikan anaknya. Jadi
Henokh bergaul dengan Allah bukan dalam lamunan yang tidak sadar, melainkan di dalam segala tugas hidupnya sehari-hari. Apa aplikasi yang boleh kita ambil dari cerita Henokh bergaul dengan Allah 300 tahun? Apakah kita memiliki hubungan yang erat dengan Yesus, saudara-saudari? Sebagaimana Henokh begitu erat hubungannya dengan Allah, begitu erat, sehingga dia diangkat oleh Tuhan. Pertanyaannya buat saya dan saudara-saudari, apakah saya dan saudara-saudari sekalian memiliki hubungan yang erat dengan Yesus pada saat ini? Renungkanlah sejenak, saudara-saudari. Mana yang lebih banyak waktu kita gunakan? Apakah bersama dengan Tuhan? Ataupun bersama dengan hal-hal duniawi? Kita renungkan bersama. Mungkin pada zaman ini jarang ada seperti Henokh, cara pergaulannya dengan Allah yang begitu erat. Tetapi kita juga sebenarnya boleh bergaul dengan Allah. Dengan doa, melakukan kehidupan sehari-hari selaras hukum Tuhan, dan melakukan kehendaknya. Kita juga boleh bergaul dengan Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 6, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam buku Membina Kehidupan Abadi halaman 96, ini sangat menarik ya ayatnya. Saya baca di sini. Bila mana ini yang sesungguhnya menjadi pengalaman umat Tuhan, dalam hidupnya akan terlihat kesederhanaan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan merasa diri rendah yang menunjukkan kepada semua orang dengan siapa ia bergaul, bahwa ia pernah bersama Kristus dan telah belajar dari Dia. Ayat yang terakhir dalam renungan kita kali ini. Dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semoga renungan ini memberi makna dalam kehidupan kerohanian kita. Boleh kita bawa dan terapkan sementara kita menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Puji syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena firman yang indah yang kau berikan kami. Kami mengerti akan kehendak apa yang ingin engkau sampaikan. Terima kasih firman Tuhan yang menegur kami secara pribadi. Sebagaimana hambamu Henokh 300 tahun bergaul dengan Allah. Demikian juga kami juga seharusnya selalu bergaul dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Melalui doa, mempelajari firman-Mu, melakukan kehendak Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, tegurlah kami, dan ampunilah dosa kami. Bila mana kami telah melanggar perintah Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.